Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanah Zahra dari kelas PTIKA jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi tentang teori belajar. Teori belajar terdiri dari teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanisme. Yang pertama, teori dalam aliran behaviorisme. Paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik, bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Teori pengkondisian oleh Pavlov. Pavlov menjelaskan teori pengkondisian klasik menjadi 4 proses. Yang pertama, fase akuisisi. Yang kedua, fase eliminasi. Yang ketiga, fase generalisasi. Dan yang keempat, fase diskriminasi. Teori koneksionisme oleh Thorndike. Belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa-peristiwa yang disebut stimulus dengan respon. Hukum-hukum belajar Thorndike diantaranya hukum kesiapan, law of readiness, hukum latihan, law of exercise, yang terakhir hukum akibat, law of effect. Teori pengkondisian operan oleh Skinner. Frederick Skinner, berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung, meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Manajemen kelas menurut Skinner adalah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apapun pada perilaku yang tepat. Penguatan Skinner ada 2 macam. Yang pertama, penguatan positif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah atau penghargaan. Yang kedua, penguatan negatif. Menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Edwin R. Guthrie, penemu teori pembiasaan asosiasi dekat atau yang disebut contiguous conditioning theory. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon. Menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur dapat dicapai oleh siswa karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai peristiwa belajar dengan contiguous conditioning. Teori kognitif sosial oleh Bandura. Temuan penting dari penelitian ini adalah orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukannya. Pengamat tidak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut pada saat ia mempelajari. Bandura mengemukakan bahwa belajar dapat mengamati baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase. Yang pertama, menaruh perhatian. Yang kedua, mengingat perilaku model. Yang ketiga, memproduksi perilaku. Dan yang terakhir, keempat, termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.